Setelah cerita soal Gus Dur, Wali Pedi ngeloyor pergi. Dia berjalan terus tanpa memperdulikan arah dan tujuan. Berjalan terus sambil menikmati rokoknya. Sudah berapa lama dan seberapa jauh Wali Pedi berjalan dia sendiri tidak tahu. Wali Pedi seperti tidak sadar, tiba-tiba saja hatinya dipenuhi zikir dengan Allah dan bersama Allah. Wali Pedi merasakan seakan-akan dia tidak berjalan di atas bumi. Dia seperti terbang, tubuhnya ringan dan hatinya dipenuhi kebahagiaan. Wali Pedi baru tersadar ketika azan subuh berkumandang dan dilihatnya di depan ada sebuah masjid yang semuanya terbuat dari bambu. Wali Pedi berhenti sebentar, dilihatnya di dalam masjid sudah banyak sekali orang. Ada yang pakai jubah, pakai serban, ada juga yang pakai sarung dan berkopiah. Ada juga yang memakai celana tapi tetap juga pakai kopiah. Yang membuat Wali Pedi kagum adalah di dalam dan di luar masjid itu tidak ada lampu sama sekali. Tapi masjid dan areal di sekitarnya tampak terang benderang. Tampak cahaya keluar dari para orang-orang yang berada di dalam masjid. Cahaya mereka inilah yang menerangi seluruh masjid. Tanpa sadar Wali Pedi memandangi tangannya. Apa dia ikut juga bercahaya? Wali Pedi kaget, ternyata tangannya juga mengeluarkan cahaya. Wali Pedi meneruskan pandangannya dan ternyata kakinya dan seluruh badannya juga bercahaya. Setelah sadar bahwa dirinya juga bercahaya, Wali Pedi mulai berani memasuki masjid dan ikut sholat berjamaah. Wali Pedi sholat di barisan paling belakang, karena hanya di barisan ini ada tempat yang kosong, sedangkan tempat yang lain sudah penuh. Wali Pedi melihat di sela-sela tubuh para jamaah yang bercahaya, seorang imam yang cahayanya sangat terang, sehingga Wali Pedi tidak bisa melihat wajahnya. Tubuhnya dikelilingi cahaya yang sangat terang. Wali Pedi baru sekali ini merasakan sholat yang begitu indah dan sangat syahdu. Suara imam yang begitu merdu dan Wali Pedi seakan-akan diajak berjalan mengelilingi rahasia-rahasia ayat Allah yang dibaca oleh sang imam tersebut. Setelah mengucapkan salam dan selesai sholat, Wali Pedi baru tersadar ternyata di sampingnya ini ada orang yang sangat dikenalnya, Mbah Parmin, seorang kusir bendi di kampungnya. Ternyata Mbah Parmin ini tubuhnya juga bercahaya. Sebelum Wali Pedi hilang dari rasa kagetnya, Mbah Parmin sudah berkata kepadanya, "Pedi, tolong kalau nanti di rumah jangan bilang siapa-siapa tentang masalah ini." "Baik Mbah," jawab Wali Pedi meneruskan zikirnya. Sehabis zikir, baru Wali Pedi mulai mengobrol lagi dengan Mbah Parmin. "Mbah, siapa yang mengimami sholat subuh ini?" tanya Wali Pedi. "Beliau baginda Nabi Muhammad SAW," jawab Mbah Parmin. "Dan di barisan depan itu adalah wali-wali kutub, dan di barisan berikutnya wali-wali yang derajatnya di bawah wali kutub. Mereka berbaris sesuai tingkatannya, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Semuanya hadir di sini." Mbah Parmin meneruskan penjelasannya. Wali Pedi tersenyum dan Mbah Parmin juga tersenyum karena mereka berdua sadar kalau berada di barisan yang paling belakang. Tidak lama kemudian, acara dilanjutkan dengan bersalam-salaman. Sambil membaca salawat, Wali Pedi bertemu guru mursyidnya dan wali-wali yang selama ini cuma mendengar tentang ceritanya saja. Wali Pedi begitu bahagia karena bisa bersalaman dengan para wali-wali yang selama ini sangat dicintainya dan dihormatinya. Setelah acara bersalaman selesai, para wali pergi sendiri-sendiri dan tiba-tiba hilang entah kemana. Tinggal Wali Pedi dan Mbah Parmin saja yang berada di dalam masjid. Setelah semua sudah pergi, baru Wali Pedi dan Mbah Parmin keluar dari masjid. "Di manakah ini Mbah?" tanya Wali Pedi kepada Mbah Parmin. "Di Gunung Pring Magelang, Jawa Tengah," jawab Mbah Parmin. Wali Pedi menoleh ke belakang. Ternyata masjid itu sudah hilang. "Udah aku pergi dulu ya. Assalamualaikum," kata Mbah Parmin dan bersalaman dengan Wali Pedi. Mbah Parmin berjalan di sela-sela pepohonan dan lama-kelamaan hilang. Mbah, tunggu sebentar." Wali Pedi memanggil Mbah Parmin, tapi Mbah Parmin sudah hilang di telan keheningan hutan belantara. "Waduh Mbah, aku sebenarnya mau pinjam duit untuk pulang," Wali Pedi berkata sendiri. "Terpaksa ngendel truk lagi nih." Wali Pedi dengan tersenyum melangkah pergi juga. "Selama ada rokok dan kopi nggak masalah. Syukur alhamdulillah," ucap Wali Pedi dengan mengeluarkan rokok dari selipan kopiahnya, lalu menyalakannya dan meneruskan perjalanannya. Wali Pedi tidak berani mencoba ilmu melipat bumi yang dimilikinya, karena Wali Pedi takut kesasar seperti waktu itu. Wali Pedi berjalan sambil mengenang kembali pertemuannya dengan para wali, juga baginda Nabi barusan. Wali Pedi tidak dapat begitu jelas melihat wajah Rasulullah, karena sangat terangnya nur cahaya yang terpancar dari tubuh Rasulullah. Wali Pedi masih ingat perkataan Rasulullah ketika acara bersalaman-salaman tadi, bahwa bala ataupun azab Allah akan diturut.
Para wali disuruh oleh baginda Nabi untuk bersiap-siap menerimanya sesuai dengan tingkatannya. Ketika bala ataupun azab turun, yang menanggung pertama kali adalah para wali-wali Allah sesuai tingkatannya. Semakin tinggi derajatnya, semakin besar pula azab yang ditanggungnya. Para wali ini melakukan hal tersebut supaya ketika azab itu sampai kepada umat manusia lainnya, tinggal sedikit dan ringan. Dan Masya Allah, betapa besar rasa cinta mereka kepada kita semua. Kadang bala ataupun azab Allah itu tidak sampai menimpa umat manusia karena sudah habis ditanggung para wali. Kalau bala ataupun azab Allah itu begitu besar dan luas, maka azab itu baru menimpa manusia. Dan bala ataupun azab yang paling ringan yang diterima oleh umat manusia adalah ndas ngolu, nggak ngerti sababi. Kepala pusing tidak tahu penyebabnya, disertai dengan perasaan sedih dan galau yang tidak tahu penyebabnya juga. Tanpa terasa, Wali Pedi sudah sampai di jalan raya dan dilihatnya ada sebuah truk yang melintas, dan Wali Pedi menyetop dan meminta bantuan.